Seperti tak pernah ada habisnya, kasus yang menimpa Al Zaitun terus bermunculan. Pemerintah terus mendalami kaitan Pondok Pesantren Al Zaitun dengan negara Islam Indonesia. Menko Polhukam Mahfud MD membenarkan Al Zaitun memiliki latar belakang Yayasan Negara Islam Indonesia meski saat ini sudah berubah. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pun sudah melihat indikasi itu, namun harus bisa dibuktikan secara hukum. Tak hanya itu, publik pun mendesak PPATK membuka transaksi Al Zaitun dan Panji Gumilang yang sudah dianalisis. Rangkaian kontroversi Al Zaitun membuat sejumlah pihak mendesak pemerintah agar pondok pesantren pimpinan Panji Gumilang diusut tuntas. Tim TV One mengabarkan. Jadi kalau kita membahas hal ini, Rati, ini kita mengingatkan lagi penanganan kasus Verdi Sambo waktu itu. Kenapa, Viko? Oh, proses hukumnya berjalan ya, penyidikannya berjalan. Tapi bagian dari pemerintah lainnya pun juga seiring dengan penyidikan yang dilakukan juga terus memberikan pernyataan-pernyataan gitu ya. Bukan tekanan, tapi wajar seorang Menko Polhukam mungkin menyampaikan itu agar terang benderang lah. Karena di publik juga bergejolak, Vi. Banyak juga tuntutan untuk segera menutup Al Zaitun dan lain-lain sebagainya. Kita akan membahas mengenai hal ini dengan dua narasumber. Sudah ada Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, Penasihat Kapolri. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Arianto. Selamat pagi Pak Arianto. Sehat Pak? Pagi. Belum tidur Baru sampai Jakarta ya Pak ya. Kemudian juga ada Ibu Leni Siregar, mantan wali santri Pondok Pesantren Al Zaitun. Selamat pagi Bu Leni. Pagi Mbak Rati. Pak Arianto, saya izin ke Bu Leni dulu Pak. Silakan. Ini yang memang sudah mengetahui, anak juga pernah santri di sana ya Bu ya. Iya. Tahun berapa tuh? Tahun berapa Bu? Dari 2019 sampai 2021 sampai Januari. Lulus atau? Tidak sempat lulus. Mengundurkan diri? Iya, saya menarik anak-anak saya. Kenapa akhirnya sebagai wali murid memutuskan hal itu? Karena pada saat itu terdengar kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan ke pegawainya. Dari yang lakukan? Dari almarhum suaminya korban. Pada saat itu. Jadi yang saya melakukan tabayun. siapa dugaannya waktu itu? Yang melakukan saat itu pimpinan pesantren. PG. Iya. Kemudian? Ya, jadi saya tabayun. Saya cross check ke almarhum suaminya korban pada saat itu. Kemudian juga sempat dekat juga berteman dengan korban. Dan saya dapati juga bukti-bukti voice note dan saya kenal suara itu suara siapa. Kemudian juga satu video percakapan ya yang memang meyakinkan saya memang itu adalah pimpinan pesantren dan juga korban. Dari situ saya yakin sebelum viral di media massa saya tidak kuat untuk menanggung malu gitu ya. Saya tarik anak-anak saya dari situ. Anak-anak berapa orang? Ada 2 orang. Kelas berapa tuh kalau di? Pada saat itu kelas 8 semester 1 ya mau ke semester 2 karena pada saat liburan ya saat itu. Berapa orang yang melakukan langkah seperti Bu Leni ini? Di belakang saya juga ada mengikuti setelah saya tarik anak-anak saya ya. Begini karena pada saat itu langsung diputus kontak untuk berkomunikasi dengan almarhum suaminya ini dan juga korban itu dilarang untuk berkomunikasi dan bahkan disuruh blokir media sosialnya agar tidak ada komunikasi, mungkin supaya tidak ada berita yang meyakinkan para wali santri yang juga orang dalam untuk mempercayai apa yang sudah disampaikan oleh almarhum Pak Rukial. Jadi dugaan pelecehan seksual itu tidak berlanjut sampai saat ini begitu ya? Iya, tapi saya nggak ngerti ya kenapa dihentikan. Bu Leni, selain juga dugaan pelecehan seksual yang membuat Ibu menarik anak-anak dari ada unsur lain ya, ada faktor lainnya nggak? Mungkin kurikulum dan lain sebagainya di sana? Ada ya, jadi sikap otoriter dari PG ini, dari Panji ini yang saya tidak suka dan sudah tidak berkenan karena menyangkut benar-benar hak orang tua gitu ya. Seperti contohnya? Untuk kesehatan anak, seperti pemaksaan vaksin flu. Itu saya sudah katakan kepada wali kamar, kepada wali kelas, kepada majelis guru untuk tolong jangan vaksin anak saya karena saya tidak setuju bahwa itu adalah penanganan COVID pada saat itu ya. Kemudian juga saya dengar memang akan ada pemaksaan juga terhadap vaksin
COVID gitu yang menurut saya umur 18 tahun ke bawah itu tidak perlu lah gitu karena daya tahan tubuh mereka lebih baik. Keduanya itu, kemudian juga pemaksaan makan makanan pokok roti gandum itu menggantikan nasi secara 100% gitu. Jadi sampai artinya itu benar terjadi penggantian nasi 100% itu? Terjadi dan dialami oleh anak-anak ibu? Iya, semua. Kepada pegawai-pegawainya juga sama. Dipaksakan gitu. Jadi kalaupun ada yang ketahuan makan nasi itu ya ditegur gitu. Dimarahin. Alasannya roti gandum itu menurut Panji itu lebih bagus untuk daya tahan tubuh anak pada saat COVID. Ya, aku pikir mungkin hanya asumsi beliau aja ya. Karena memang kenyataannya ada eksesnya di balik itu. Setelah pulang dari sana itu kan saya cek ke dokter ahli gizi, cek ke dokter kandungan karena sempat menstruasinya terhenti selama 5 bulan. Dan terjadi kepada beberapa anak. Bu Leni, adakah menjadi faktor ibu juga bila mana kita mungkin melihat saat ini kan cukup banyak ya kontroversi-kontroversi yang terjadi di Pondok Pesantren Al Zaitun. Apakah itu juga memang dialami dan dilihat secara langsung oleh anak-anak ibu di sana? Ya, yang diketahui anak-anak saya itu ya azan ya, yang sangat berbeda dengan di luar gitu ya. Dan saya sendiri pun seumur hidup juga baru tahu azan yang seperti itu gitu, yang nadanya datar, nadanya itu sangat tegas, kemudian pakai tangan juga ya, gerakan-gerakan tangan seperti itu ya, kita lihat banyak ya di YouTube gitu. Itu anak-anak ibu melihat praktek seperti itu? Iya, ya melihat juga gitu. Nggak bertanya kenapa seperti itu sih gitu? Iya, bertanya juga. Kemudian ya mungkin guru-gurunya atau ustadznya menjelaskan bahwa itu seperti itulah yang benar gitu, yang untuk membangunkan orang sholat seperti itu. Jadi anak saya sempat begitu. Tapi kalimat azan kan sama kan sebagaimana? Kalimat azannya sama. Selain itu Bu, kalau melihat apakah memang kan selama ini yang berseliweran adalah Ponpes Al Zaitun juga terafiliasi dengan NII. Bahkan sebagian anak-anak yang memang berada di situ adalah alumni-alumni dan juga masih NII. Kalau dari ibu yang mungkin orang luar ini merasakan nggak hal tersebut? Ada keanehan seperti itu atau memang dokter? Saya orang dalam, Mbak. Jadi saya 21 tahun sebagai orang dalam atau dikatakan NII atau KW9 ya. Tapi pada akhirnya saya berkesimpulan bahwa NII ini hanya cover gitu. Hanya selubung gitu ya. Jadi kan praktek-prakteknya pada kenyataannya itu juga yang saya baca dari buku itu ya tidak sesuai dengan apa yang dulu sudah direncanakan mungkin oleh NII yang versi yang zaman dulu gitu ya. Jadi saya pikir ini karena sudah banyak jauh menyimpang dari Islam, ini sudah merusak generasi muda ini gitu. Contohnya yang sekarang masih terjadi ya, saya rasa masih banyak yang melakukan teman-teman di dalam itu bekerja pada yayasan-yayasan sosial. Mereka mendirikan yayasan-yayasan sosial untuk sarana mendapatkan infak agar bisa memenuhi target infak yang disuruh kepada mereka. Karena memang saat saya terakhir itu infaknya targetnya sudah 300 juta. Jadi ada keharusan untuk infak di sana? Iya, orang dalam itu dipergunakan pasti. Untuk apa? Untuk pembangunan di sana. Tapi cara mendapatkan selebihnya saya tidak tahu. Target itu bagaimana? Ya, kabarnya banyak menghalalkan segala cara juga katanya. Itu ada fasenya. Zaman dulu memang sempat terjadi seperti itu. Yang Anda alami? Iya. Iya, saya juga pernah mengalami maksudnya tuh melihat ya teman-teman juga sampai berkorbannya sedemikian ininya gitu. Hebatnya gitu untuk memenuhi target infak. Gitu. Pak Arianto, kita sudah banyak mendengar pernyataan ya dari Bu Leni ini ya Pak Arianto. Usut tuntas Pak kontroversi. Tapi kalau memang kepolisian kan berangkat dari laporan yang masuk ya Pak ya. Adakah mungkin celah Pak bahwa untuk mencegah kontroversi ini semakin kemudian menjadikan benturan atau mungkin kekisruhan di publik, undang-undang lain yang mungkin diterapkan tanpa misalnya harus ada aduan terkait dengan hal ini gitu. Begini ya, seperti saya katakan dari semula ya, ini kan masalah Panji Gumilang ini kan dari kegaduhan, kegaduhan masyarakat kan gitu ya. Nah itu dulu gaduh,
Karena perilaku yang dilakukan oleh Pak Panji Gumilang ini macam-macam. Dulu seperti ini contoh tadi Bu Leni tadi ya. Ini contoh bukti bahwa dulu tuh ketika saya nangani dulu kan dituduh NII. Buktinya dulu ada baiat, saya merekamnya. Kemudian ada ibu-ibu yang komplain anaknya karena diperas suruh macam-macam nyari fakta itu. Kan contohnya ini tadi. Itu cuma keterangan. Itu adalah mestinya itu Pak, kalau bukti itu bisa terkumpulkan dulu dan kemudian dia masuk ke persidangan, didengar oleh hakim, hakim akan yakin bahwa oh iya dia ada begitu. Tapi kan ini udah lewat. Jadi saya pikir kalau nuduh si Panji Gumilang ini nuduh NII udah lewat, susah lah untuk membuktikan itu. Unsur tuntas yang sekarang ini ya. Udah lewat atau emang karena apa? Buktinya kan kalau ke persidangan lihat aja sidangnya Sambo kemarin itu. Udah cetowelo-welo gitu aja kan panjang banget. Betul. Apalagi ini yang masih kabur kan gitu kan. Saya bisa bayangkan gimana cara membuktikannya bahwa dulu dia itu tidak naik ke persidangan. Nggak sampai lah. Nggak sampai. Faktor apa yang tidak membuktikan? Ya karena buktinya kurang kuat itu. Tapi kalau ada pelaporan sekarang saat ini bisa juga Pak ya? Ya. Kalau ada pelaporan terkait itu bisa kalau juga. Kalau ada pelaporan polisi ya pasti mengumpulkan bukti lagi. Bukti itu khusus untuk NI ya. Laporan NI, polisi mengumpulkan bukti. Bukti itu semua diramu di dalam satu berkas, kirimkan jaksa. Jaksa nanti kalau menilai oh ya ini cukup bukti, nah ini baru lanjut. Itu kalau mau memprosedurkan pidana PNI-nya. Kedua, ini masalah pelecehan ataupun tingkah laku yang bertentangan dengan penyesatan agama itu ya. Penistaan agama. Itu ini penistaan agama ini mestinya nyari saksi ahli dulu. Saksi ahlinya itu tidak cukup hanya saksi ahli dari MUI yang mengenai masalah itu sudah menodai agama apa tidak. Tetapi juga ahli pidana. Karena di dalam Undang-Undang Penyesatan 156A itu bunyinya pernyataan yang mengandung permusuhan gitu ya. Tetapi dua dengan maksud supaya orang itu tidak masuk agama itu atau agama yang masuk Pancasila. Nah kalau PG kan enggak. Dia ngomong gini tapi kan dia tujuannya kan supaya orang itu ikut tetap beragama. Jadi itu nanti hakimnya pusing itu. Gimana cara mempertimbangkan ini apakah ini masuk pelecehan apa tidak. Yang ketiga ini kemudian ada itu pengumpulan dana ya. Kalau yang dulu kan ini tadi contohnya ibu tadi kemarin itu adiknya yang kemarin dari MUI ngomong gitu. Adik saya Pak dulu itu udah korban banyak banget kepada Pak Panji Gumilang ini udah sampai jual semua ini. Saya suruh masuk itu sudah dicuci otak. Jadi tadi sudah dicuci otak sehingga semua punya kewajiban untuk mengumpulkan dana infak itu termasuk kemarin temuan itu yang seluruh infak seluruh Indonesia kan itu ternyata pencucian otak ini kan bahaya kan. Iya, itulah itu yang terjadi ya. Tetapi untuk bukti untuk mencuci otak itu kan susah. Berarti rekening-rekening ini juga harus di terakhir mengenai 256 rekening itu kan. Kalau dari PPATK kan itu gampang sekali untuk menjerat karena kan kalau dicurigai bahwa itu ada aliran dana yang nggak benar gitu ya. Nah itu bisa langsung masuk TPPU. Karena TPPU sekarang tuh aturannya kan semua uang yang diduga dari tindak pidana. Sedangkan tindak pidana apa dulu? Kalau dulu kan cuma TPPU pertama kali itu keluarnya kan hanya untuk memerangi narkoba aja dan korupsi. Sekarang A sampai Z bisa masuk ke TPPU. Semua jadi semua jenis kejahatan dari narkoba sampai penggelapan Bu, pencurian terus masuk situ. Nah ini gampang saja itu nanti tinggal ini kok 256 kenapa Anda punya rekening? Gitu ya, ini kemana? Orang tadinya nyumbang kan mestinya kan untuk pondok itu, tapi kemudian untuk uang pribadi itu kan sudah cukup lah untuk mengedarkan uang itu. Di awal saya katakan tadi Pak Arianto, Pak Menko ini kan terus dia untuk minta kepolisian untuk mengusut tuntas. Jadi intinya kalau menurut dari pandangan polisi untuk hukum ini ya dia harus mengumpulkan bukti semua jenis apa yang dilaporkan. Dan tidak selalu laporan Pak. Polisi kalau menyelidiki ada dugaan dia bisa juga masuk. Bisa berarti situ? Bisa. Pakai laporan model B atau apa itu. Baik. Kita jeda dulu ya. Bu Leni. Kami akan kembali saat lagi.